Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Syifa Kurnianto dengan NIM 19442938 PT 080070. Di sini saya akan mempresentasikan karakteristik zat tanin pada ekstrak kayu secang atau Caesalpinia sapan L sebagai alternatif pengganti krom dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin, SPT M Biotek. Latar belakang. Penyamakan merupakan pengolahan kulit mentah menjadi kulit samak yang siap dijadikan produk. Penyamakan kulit dapat dilakukan dengan bahan samak mineral maupun nabati. Penggunaan bahan samak mineral krom akan menghasilkan kulit samak yang baik, namun memiliki efek negatif berupa limbah kimia yang berpotensi mencemari lingkungan. Bahan samak nabati menjadi pilihan alternatif untuk mengganti peran krom. Bahan penyamak nabati diperoleh dari tanaman yang mengandung zat tanin. Karakteristik zat tanin pada mimosa digunakan sebagai standar pembanding dalam pengujian karakteristik zat tanin pada kayu secang. Dapat dilihat dalam gambar bahwa tanin mengandung fenolik dan flavonoid. Kemudian tanin juga mengandung eh, gugus seperti protokateoik acid, ferulic acid, galic acid, pecoumaric acid, dan kafeik acid. Tanin juga memiliki banyak manfaat eh, yang fokus dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan penyamak. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui karakteristik zat tanin pada ekstrak kayu secang atau Caesalpinia sapan L yang terbaik dengan perbedaan suhu pada proses ekstraksi. Kemudian manfaatnya yaitu dapat mengetahui karakteristik zat tanin pada kayu secang Caesalpinia sapan L dengan mimosa sebagai standar pembanding bahan penyamak nabati alternatif pengganti krom. Penyamakan kulit. Proses penyamakan kulit adalah proses pengolahan kulit binatang melalui beberapa tahapan proses sehingga kulit binatang yang masih utuh dirubah menjadi kulit yang siap digunakan untuk pembuatan produk-produk hilir seperti sepatu, dompet, ikat pinggang, jok kursi, dan sebagainya oleh Pawiro Harsono 2008. Bahan penyamak sintetis biasanya menggunakan proses chrome tanning, menghasilkan limbah cair yang mengandung krom. Krom yang dihasilkan adalah krom yang bervalensi 3+ atau trivalen yang diperoleh dari penyamakan krom. Limbah cair yang mengandung krom ini dapat membahayakan lingkungan karena krom trivalen dapat berubah menjadi krom heksavalen pada kondisi basa yang merupakan jenis limbah B3 yang dapat membahayakan bagi kesehatan oleh Juliarti et al. 2013. Penyamak nabati atau condensed vegetable tannate seperti mimosa, quabraco, dan gambier merupakan bahan penyamak non-mineral yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan dan bersifat ramah lingkungan oleh Suparno et al. 2010. Kemudian tanin merupakan zat organik yang sangat kompleks dan terdiri dari senyawa fenolik yang banyak terdapat pada bermacam-macam tumbuhan antara lain pinang, akasia, gabus, bakau, pinus, dan gambir. Umumnya tanin tersebut hampir pada seluruh bagian tumbuhan seperti pada bagian kulit, kayu, batang, daun, dan buah oleh Dur 2013. Selain untuk obat berbahan herbal, tanin juga digunakan untuk bahan penyamak, penyepuhan, tinta, fotografi, dan farmasi oleh Malangi et al. 2012. Kemudian landasan teori. Proses penyamakan kulit adalah proses pengolahan kulit binatang melalui beberapa tahapan proses sehingga kulit binatang yang masih utuh dirubah menjadi kulit yang siap digunakan. Terdapat dua macam bahan penyamak kulit, yaitu bahan penyamak sintetis dan bahan penyamak nabati. Bahan penyamak sintetis biasanya menggunakan proses chrome tanning yang menghasilkan limbah cair, mengandung krom yang berpotensi mencemari lingkungan. Bahan penyamak nabati sebagai alternatif pengganti krom lebih ramah lingkungan. Bahan penyamak nabati diperoleh dari tanaman yang mengandung zat tanin di dalamnya. Tanin merupakan zat organik yang sangat kompleks dan terdiri dari senyawa fenolik yang banyak terdapat pada bermacam-macam tumbuhan yang memiliki banyak manfaat seperti obat herbal, bahan penyamak, penyepuhan, tinta, fotografi, dan farmasi. Bahan penyamak nabati yang sudah stabil dan umum diperjualbelikan yaitu mimosa. Kayu secang yang memiliki kandungan zat tanin diperkirakan dapat menjadi alternatif pengganti krom seperti mimosa. Kemudian hipotesis yang digunakan yaitu kandungan zat tanin dari kayu secang dapat dijadikan sebagai bahan penyamak nabati seperti mimosa sebagai alternatif pengganti krom.
Perbedaan suhu yang digunakan dalam ekstraksi akan menghasilkan perbedaan presentase kadar tanin kayu secang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2022 di Laboratorium Teknologi Kulit, Hasil Ikutan dan Limbah Peternakan, Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Gajah Mada. Kemudian materi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Erlenmeyer Glass Beaker, corong, kain mori, water bath, timbangan analitik, gelas ukur, pipet tetes, labu ukur, cawan porselen, silika basin, aluminium foil, oven, FTIR, kertas saring Whitman nomor 1, gunting. Kemudian bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kayu secang, mimosa, aquades, besi klorida, kalium hidroksida, phenolphthalein Giokalteu 10%, natrium karbonat 7,5%, air deionisasi, NaNO2, AlCl3 10%, kalium ferrosianida 0,008 M, NaOH1M, besi 3 klorida 0,1 M, dan asam tanat. Kemudian metode yang digunakan yaitu pertama ekstraksi tanin. Sebanyak 50 gram kayu secang direndam dalam 500 ml aquades perbandingan 1:10 selama 48 jam. Larutan dididihkan masing-masing selama 1 jam pada suhu 60 derajat, 70 derajat, dan 80 derajat Celcius. Larutan disaring menggunakan kain mori dan filtratnya ditampung dalam glass beaker. Filtrat kayu secang dikeringkan dengan menggunakan oven bersuhu 60 derajat Celcius selama 48 jam. Filtrat kayu secang yang telah kering akan menjadi serbuk. Kemudian metode yang kedua yaitu screening fitokimia. Yang pertama, uji besi klorida. Sampel serbuk tanin sebanyak 1 gram dituang ke dalam gelas beker 100 mg, 100 ml dan ditambahkan 10 ml aquades. Larutan dididihkan selama 5 menit, kemudian disaring. Beberapa tetes besi klorida ditambahkan. Jika larutan berubah warna menjadi biru kehitaman atau kehijauan, menunjukkan adanya tanin dalam sampel. Pengujian ini juga dilakukan pada mimosa sebagai standar. Yang kedua, uji tanin terkondensi dan terhidrolisis. Beberapa tetes kalium hidroksida ditambahkan ke 2 ml ekstrak yang diperoleh dari uji tanin. Perubahan warna larutan menjadi merah menunjukkan bahwa terdapat tanin terkondensi. Namun jika larutan tidak berubah warna, maka menunjukkan larutan mengandung tanin terhidrolisis. Pengujian ini juga dilakukan pada mimosa sebagai kontrol. Studi spektral menunjukkan adanya tanin terkondensi dan terhidrolisis pada serapan maksimal 200 nm untuk tanin terkondensi dan 272 nm untuk tanin terhidrolisis. Validasi lebih lanjut kandungan tanin menggunakan FTIR. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik tanin. Yang pertama, Randeman ekstrak. Randeman ekstrak ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut ini. Persen Randeman ekstrak yaitu ekstrak yang diperoleh dalam bentuk gram dibagi dengan berat kayu secang yang digunakan dalam bentuk gram dikali 100. Yang kedua, kadar air. Sampel ekstrak kayu secang sebanyak 2 gram ditimbang sebagai berat 1 dan dipindahkan ke dalam cawan porselen dan ditimbang kembali, kemudian sebagai W2 atau berat 2. Sampel di oven dalam suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian didinginkan di desikator selama 20 menit dan ditimbang kembali sebagai W3 atau berat 3. Kadar air dan total padatan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Persen kadar air menurut berat yaitu W2 min W3 dibagi dengan W1 kali 100. Kemudian total presentase padatan menurut berat yaitu W3 bagi W1 kali 100. Kemudian uji yang ketiga yaitu total soluble solid atau TSS sebanyak 20 gram ekstra kayu secang W1 ditambahkan ke dalam labu 500 ml dan diberi 100 ml aquades sebagai V1. Larutan dipanaskan hingga mendidih selama kurang lebih 20 menit. Lalu disaring dengan kertas saring Whitman nomor 1 dan filtratnya ditampung pada gelas beaker. Sebanyak 50 ml filtrat atau V2 diambil dengan pipet dan dimasukkan ke dalam silika basin. Kemudian dipanaskan di water bath. Setelah itu didiamkan hingga kering dan ditimbang sebagai W2. Total padatan dihitung sesuai dengan Bureau of Indian Standard atau BS sebagai berikut. Total soluble solid atau TSS sama dengan W2 dibagi W1 dikali V1 dibagi W2 kali 100. Kemudian uji yang berikutnya yaitu total phenolic content atau TPC. Sebanyak 20 ml larutan ekstrak ditambahkan 5 ml pereaksi fenol polin ciao calteu 10% dan dicampur merata diikuti penambahan
4 ml natrium karbonat 7,5% setelah 6 menit. Campuran diajarkan menjadi 25 ml dengan air deionisasi dan diinkubasi selama 90 menit. Spektrofotometer digunakan untuk merekam absorbansi pada 760 nm. Kurva kalibrasi diperoleh dengan asam galat konsentrasi 50, 75, 100, 125, dan 200 mg per mililiter. TPC disajikan sebagai ekuivalen asam galat per gram berat kayu secang dan disajikan sebagai presentase berdasarkan berat kering kayu secang. Kemudian uji yang selanjutnya yaitu total flavonoid content atau TFC sebanyak 0,5 ml larutan ekstrak ditambahkan 4 ml air deionisasi diikuti 0,3 ml larutan NaNO2 sebanyak 0,3 ml AlCl3 10% ditambahkan pada larutan setelah 5 menit. Larutan didiamkan selama 6 menit lalu ditambahkan NaOH 1M sebanyak 2 ml. Volume dibuat menjadi 10 ml dengan penambahan air deionisasi dan didiamkan selama 15 menit diikuti dengan pengukuran absorbansi pada 510 nm dan menggunakan spektrofotometer. Kurva kalibrasi yang digunakan yaitu 20, 40, 60, 80, dan 100 mg per mililiter konsentrasi katekin. TFC dinyatakan dalam bentuk ekuivalen mH katekin per gram berat kering kayu secang dan disajikan sebagai presentase berdasarkan berat kering kayu secang. Kemudian uji yang terakhir yaitu estimasi tanin menggunakan metode Van Beurden dan Robinson. Sebanyak 1,6221 gram besi 3 klorida atau FeCl3 0,1 m dengan 100 ml Dl sebagai larutan. Tempatkan 0,338 gram kalium ferrosianida atau K4FeCN6 0,008 m dengan 100 ml Dl 0,N HCl 859 mikroL HCl sebanyak 0,05 gram asam tanat dilarutkan dengan 50 ml Dl. Dimasukkan 20, 40, 60, dan 80 gram per mililiter larutan asam tanat dari standar di dalam 4 tabung reaksi lalu diisi dengan Dl agar menjadi 5 ml. Tabung reaksi kosong berisi 5 ml Dl. Pada tiap tabung ditambahkan 2 ml larutan 1 dan diukur absorbansinya setelah 10 menit. Penentuan absorbansi dilakukan pada 605 nm menggunakan spektrofotometer. Larutan kosong dibuat dengan absorbansi 0. Grafik standar kalibrasi dibuat dengan memplot grafik dosis pada sumbu X dan absorbansi pada sumbu Y. Nilai kemiringan diterapkan pada grafik dan kemudian jumlah asam tanat dihitung dari spesimen yang tidak diketahui. Kemudian analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan independent sample t-test. Kemudian ini daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun proposal. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.